Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai analisis mikroba air. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pengertian mikroba air. Apa itu mikroba air? Mikroba air merupakan organisme mikroskopis yang ditemukan di semua jenis air, termasuk air tawar, air laut, dan air tanah. Mereka memainkan peran penting dalam ekosistem perairan, menguraikan bahan organik, mendaur ulang nutrisi, dan menyediakan makanan untuk organisme lain. Mikroba air juga dapat berbahaya menyebabkan penyakit bawaan air seperti penyakit kolera dan tifoid. Penting bagi kita untuk memantau kualitas air untuk memastikan bahwasannya air tersebut aman untuk diminum, berenang, atau melakukan aktivitas rekreasi lainnya. Nah, yang kedua, jenis-jenis mikroba air. Yang pertama yaitu ada bakteri. Bakteri adalah mikroba air yang paling melimpah. Mereka memainkan peran penting dalam menguraikan bahan organik dan juga mendaur ulang nutrisi. Kemudian ada Araceae, yaitu jenis mikroba lain yang ditemui di air. Mereka mirip dengan bakteri dalam beberapa hal, tetapi mereka memiliki struktur sel yang berbeda dan dapat hidup di lingkungan yang lebih ekstrim. Kemudian ada alga, yaitu sekelompok organisme yang bisa berfotosintesis yang dapat ditemukan di lingkungan air tawar maupun air asin. Mereka adalah sumber makanan bagi banyak organisme air lainnya. Nah, kemudian ada protozoa. Protozoa adalah hewan bersel tunggal yang dapat ditemukan di dalam air. Mereka memakan bakteri dan mikroorganisme lainnya. Kemudian yang terakhir ada jamur. Jamur ini juga dapat ditemukan di air. Mereka berperan dalam menguraikan bahan organik dan juga mendaur ulang nutrisi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada peran mikroba air. Mikroba air memainkan peran penting dalam ekosistem perairan. Mereka menguraikan bahan organik seperti daun dan hewan mati menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh organisme lain. Mereka juga mendaur ulang nutrisi seperti nitrogen dan fosfor yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan hewan. Mikroba air menyediakan makanan bagi banyak organisme air lainnya termasuk ikan, udang, dan plankton. Mereka juga membantu mengendalikan populasi organisme lain dengan memakan mereka atau bersaing dengan mereka untuk mendapatkan makanan dan sumber daya. Mikroba air juga membantu dalam proses pemurnian air dengan memecah polutan dan menghilangkan kontaminan. Yang keempat, dampak mikroba air bagi kesehatan manusia. Mikroba air dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dengan menyebabkan penyakit bawaan air, infeksi kulit, alergi, dan keracunan. Yang pertama ada penyakit bawaan air seperti kolera dan tifoid disebabkan oleh konsumsi air yang terkontaminasi dengan tinja, manusia, atau hewan. Yang kedua ada infeksi kulit dapat disebabkan oleh kontak dengan air atau terkontaminasi dengan bakteri atau jamur. Yang ketiga ada alergi. Alergi dapat disebabkan oleh paparan ganggang tertentu di air. Yang keempat, keracunan. Keracunan dapat disebabkan oleh konsumsi ikan atau kerang yang terkontaminasi dengan racun yang diproduksi oleh mikroalga. Selanjutnya, cara menanggulangi mikroba air. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mikroba air. Penting juga untuk menjaga kebersihan air dengan membuang limbah dan bahan kimia berbahaya dengan benar. Penting juga untuk mencegah pencemaran air dengan tidak membuang sampah ke saluran air dan dengan menggunakan pupuk dan pestisida secara bertanggung jawab. Mendaur ulang air dapat membantu mengurangi jumlah air yang dibutuhkan dari sumber alami. Menggunakan air secara efisien dengan mematikan air saat tidak digunakan juga dapat membantu melestarikan air. Selanjutnya adalah pengertian analisis mikroba air. Analisis mikroba air merupakan proses untuk menentukan jenis dan jumlah mikroorganisme yang terdapat di dalam air. Mikroorganisme tersebut dapat berupa bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Analisis ini penting dilakukan untuk mengetahui kualitas air dan apakah aman untuk dikonsumsi atau digunakan untuk keperluan lain. Yang ketujuh, tujuan analisis mikroba air. Tujuan utama analisis mikroba air adalah untuk yang pertama menentukan kualitas air minum dan air bersih. Yang kedua, menemukan sumber pencemaran air.
Yang ketiga, memantau efektivitas pengolahan air. Dan yang terakhir yaitu mendiagnosis penyakit yang ditularkan melalui air. Kedelapan, metode analisis mikroba air. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk analisis mikroba air. Antara lain, yang pertama ada metode kultur. Metode ini melibatkan pengambilan sampel air dan menumbuhkan mikroorganisme pada media kultur. Mikroorganisme yang tumbuh kemudian diidentifikasi berdasarkan karakteristik morfologi, fisiologi, dan biokimianya. Yang kedua ada metode mikroskopi, di mana metode ini melibatkan pengamatan langsung sampel air dengan mikroskop untuk melihat keberadaan mikroorganisme. Metode ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah mikroorganisme dan mengidentifikasi jenis mikroorganisme secara kasar. Dan yang terakhir ada metode molekuler, di mana metode ini menggunakan teknik biologi molekuler untuk mendeteksi keberadaan mikroorganisme dalam air. Metode ini lebih sensitif dan spesifik dibandingkan dengan metode kultur dan mikroskopi. Adapun standar kualitas air untuk berbagai keperluan diatur oleh peraturan pemerintah. Di Indonesia, standar kualitas air minum diatur oleh Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kasus yang berkaitan dengan analisis mikroba air. Kami mengambil jurnal dengan judul Analisis Kualitas Mikrobiologi Air pada daerah terdampak bencana di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi. Banjir merupakan salah satu permasalahan global. Salah satu dampak bagi kesehatan setelah terjadinya banjir adalah wabah penyakit menular. Wabah penyakit menular yang terjadi berasal dari tempat-tempat pembuangan limbah yang dapat mencemari air dan juga makanan. Air membawa bakteri, virus, parasit, dan bibit penyakit menular seperti penyakit diare. Berdasarkan observasi sebelumnya, masyarakat Desa Rogo memanfaatkan sungai dan sumur sebagai sumber air bersih. Namun, jika banjir datang, maka masyarakat akan menggunakan air bersih yang berasal dari sumur terlindung. Kejadian bencana banjir tentunya berdampak pada kemungkinan tercemarnya sumber air bersih, maka dari itu dilakukan penelitian uji kualitas mikrobiologi, yaitu total coliform dan Escherichia coli. Dari hasil observasi inilah, peneliti ingin melihat mikrobiologi air bersih dan air minum di daerah terdampak bencana di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang dilakukan melalui pendekatan deskriptif dengan uji laboratorium untuk mengetahui keberadaan bakteri total coliform dan Escherichia coli pada sampel air bersih dan air minum di pemukiman Desa Rogo. Penentuan kualitas air bersih yang diambil dari sungai dianalisis menggunakan metode STORAT lalu dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 dengan baku mutu untuk total coliform sebanyak 1000 per 100 ml sampel dan Escherichia coli sebanyak 100 per 100 ml sampel, sedangkan air bersih yang diambil dari sumur gali dibandingkan langsung dengan Permenkes RI Nomor 32 Tahun 2017 dengan baku mutu total coliform yaitu 50 per 100 ml sampel dan Escherichia coli harus 0 per 100 ml sampel. Untuk kualitas air minum dibandingkan dengan Permenkes tahun 2010 yang nantinya akan diketahui kelayakan sampel yang diperiksa untuk dikonsumsi dengan baku mutu total coliform 0 per 100 ml sampel, begitu juga dengan Escherichia coli harus 0 per 100 ml sampel. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada pemeriksaan sampel air bersih untuk kategori air sumur dan air sungai ditemukan keberadaan total coliform, namun masih di bawah standar sehingga belum melewati baku mutu. Untuk air minum kategori air galon ditemukan adanya total coliform, sedangkan pada air masak tidak terdeteksi. Kualitas air bersih dan air minum di Desa Rogo telah memenuhi syarat dan layak untuk dikonsumsi. Sekian pemaparan dari video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.